Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar mengenai identifikasi antibodi. Jadi, pemeriksaan identifikasi antibodi ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah screening antibodi. Jika hasil screening antibodi ini positif, maka kita lanjutkan ke pemeriksaan identifikasi antibodi. Tapi kalau screening antibodinya hasilnya negatif, tidak ditemukan irregular antibody, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan identifikasi antibodi. Jadi untuk identifikasi antibodi, ini tujuannya adalah untuk mencari antibodi yang sudah spesifik yang ada di serum atau plasma pasien. Sehingga nanti akan didapatkan darah yang benar-benar sesuai untuk pasien. Misalnya, hasil identifikasi pasien, serum pasien, ini ditemukan adanya antibodi C besar misalnya dalam sistem Rhesus. Nah, kita carikan darah donor yang tidak memiliki yang tidak memiliki antigen C besar. Saya ulangi lagi. Jika kita menemukan antibodi irregular anti-C besar di serum pasien, maka kita carikan donor dengan tidak memiliki antigen C besar. Kenapa? Karena kalau ada darah donor yang mengandung antigen C besar, ketika ditransfusikan ke pasien yang memiliki antibodi C besar, maka akan terjadi reaksi transfusi hemolitik yang bisa menyebabkan hemolisis, dan itu tentu saja akan merugikan untuk pasien. Karena tujuan transfusi adalah untuk menolong jiwa pasien, untuk memberikan kesembuhan pada pasien, untuk memperbaiki kondisi pasien. Jadi jangan sampai hal ini, perbedaan golongan darah ini atau adanya reaksi antigen antibodi ini terjadi. Oke, prinsipnya hampir sama dengan screening antibodi, yaitu serum atau plasma pasien atau donor direaksikan dengan sel panel identifikasi ya, ini bukan screening, identifikasi. Oke. Yang biasanya berjumlah ini banyak, biasanya sekitar 10-16. Jadi minimal 10-16. Dan ini berisi golongan-golongan darah yang dia memiliki komplikasi klinis atau bermakna klinis. Artinya dapat menyebabkan reaksi transfusi ataupun HDN. Nah, karena screening bisa dilakukan pada donor maupun pasien, maka identifikasi juga bisa dilakukan pada donor maupun pasien. Jadi identifikasi dan screening ini bisa merupakan pemeriksaan lanjutan bila ditemukan inkompatibilitas pada uji silang serasi. Tetapi ini akan efektif ketika kita juga melakukan identifikasi pada darah pendonor. Atau lebih bagus lagi kita bisa memapping antigen pada pendonor. Baik, alat-alat yang dibutuhkan seperti biasa ada tabung reaksi, kemudian golongan darah, usahakan pakai yang metode tabung ya. Kemudian ada glass slide, kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes bermacam-macam, bisa yang plastik, bisa yang kaca, kemudian spidol untuk identifikasi. Untuk penggolongan darah, nanti di laporannya silahkan gunakan yang metode tabung saja, karena untuk konfirmasi golongan darah lebih baik kita menggunakan metode tabung. Kemudian seperti biasa ada rak tabung, ada tempat limbah, ada
gelas-gelas yang berisi NaCl dan Aquades atau air, dan juga botol semprot beserta salinnya. Kemudian karena kita metode konvensional pakai tabung, jadi kita tidak perlu mikropipet ya. Tapi kalau metode gel kita butuh mikropipet. Kemudian ada sentrifuge tabung. Sentrifuge tabung bermacam-macam, ada yang manual seperti yang kita punya, kemudian ada yang otomatis seperti yang kita punya juga. Kemudian ada inkubator. Inkubator juga bermacam-macam, mau pakai yang kering atau yang basah dengan water bed juga bisa. Kemudian reagensi yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan, bahannya tentu darah utuh dari pasien maupun donor. Kemudian ada reagensia untuk pemeriksaan golongan darah ABO maupun resus, karena nanti juga kita membutuhkan sel yang segolongan dengan pasien. Kemudian ada sel panel besar di sini. Ini jumlahnya, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 sel panel. Kemudian ada normal salin atau NaCl 0,9%. Kemudian ada cum control cell CCC untuk memvalidasi hasil pemeriksaan yang menggunakan AHG. Tentu kita juga menggunakan AHG untuk mendeteksi adanya antibodi yang bersifat IgG di permukaan sel. Kemudian ada bovin albumin, kita pakai yang 22% untuk inkubasi. Jadi inkubasinya biar bisa 15 menit, biar tidak terlalu lama. Kemudian untuk cara kerja seperti biasa mulai dari awal, karena tadi bahannya adalah darah utuh, maka pertama kita tentu persiapkan alat dan bahan dulu, kemudian kita lakukan penerimaan sampel seperti biasa, cek permintaannya, surat permintaannya, kemudian cek sampel darahnya apakah sudah ada identitasnya sesuai dengan pengantarnya atau tidak, kemudian jumlahnya apakah sudah sesuai, lisis atau tidak. Nah, itu kita cek semua. Setelah itu persiapan sampel seperti biasa, kita lakukan pemisahan serum atau plasma, kemudian selnya dicuci, kemudian dicuci 3 kali, kemudian dibuat suspensi 5% karena kita pakai yang metode tabung. Kemudian serumnya jangan lupa jangan sampai terkontaminasi oleh sel darah merah. Kemudian selanjutnya kita siapkan 13 tabung. Jadi kenapa 13? Kalau kita menggunakan sel panel 11, sel panel 11, ini asumsinya kita menggunakan sel panelnya 11 ya. Misalnya kita menggunakan 11 sel panel besar. Nah, itu perhitungannya 11 ini untuk nanti untuk sel panelnya, 11 tabung untuk sel panelnya. Kemudian 1 tabung untuk sel segolongan. Jadi seperti di screening kita juga butuh sel segolongan. Kemudian 1 tabung untuk auto kontrol. Jadi totalnya adalah 13 tabung. Nah, ini akan berubah ketika kalian menggunakan sel di sini biasanya berubahnya. Misalnya kalian menggunakan sel panel yang jadi kita butuh 17 tabung. Begitu seterusnya. Jadi tergantung sel panel. Nah, jumlah sel panel ini tergantung dari pabriknya. Ada berbagai merek sel panel. Nah, kita lihat sel panelnya dia punya yang berapa? 11 atau 10 atau 15 atau 16. Nah, jadi tergantung itu.
Nah, awal seperti biasa kita siapkan tabung 13, kemudian jangan lupa dikasih identifikasi. Nah, mungkin kalian nanti akan ada tambahan identifikasi, mungkin nama kalian atau inisial apa, yang nanti membedakan ini tabung kalian atau bukan. Atau kalau kalian pemeriksaannya lebih dari satu, berarti tambah identitas pasien. Misalnya pasiennya atas nama Roni. Nah, kalau kepanjangan ya kita lihat, kita tulis RN aja inisial misalnya. Nah, RN semua nanti di sini. Sampai 13 tabung. Untuk penamaan tabung jangan terlalu ke bawah karena nanti akan ada reaksi di sini. Kalau namanya di sini nanti akan menutupi visual dari reaksinya yang ada di sini. Kemudian kalau terlalu ke bawah nanti juga takutnya akan hilang tulisannya. Lanjut, setelah kita siapkan 13 tabung kemudian kita identifikasi, kemudian masing-masing tabung tambahkan 2 tetes serum. Serum pasien atau plasma. Ini kalau saya bilang serum bisa plasma juga ya. Serum atau plasma. Kemudian setelah ditambah 2 tetes serum, maka tambahkan pada tabung 1 sampai 11. Jadi gini, pada tabung 1 sampai pada tabung 1 ini sampai 11 ini masukkan 1 tetes sel panel. Disesuaikan. Misalnya sel panel 1 masukkan ke sini. Ini sel panel 1 misalnya. Sel panel 2 1 tetes saja ya. Sel panel 2 masukkan 1 tetes ke tabung yang bertuliskan S2. Begitu seterusnya sampai sel panel terakhir, sel panel 11. Masukkan tabung 1 di sini. Tabung ke tabung sel panel 11 di sini. 1 tetes saja, 1 tetes. Setelah itu, pada tabung ke-12 teteskan sel segolongan. Ya kita tulis A. Maka kita ambil sel lain dari donor, buat suspensi yang sama 5%, kemudian masukkan ke sini. Jadi ini misalnya dari donor ya. Dari donor. Atau bisa T sel. T sel golongan darah A. Asal T selnya suspensinya sama, nggak masalah. Masukkan ke sini. Atau golongan darahnya O, berarti di sini O. Masukkan ke sini. 1 tetes saja. Selanjutnya adalah autokontrol tabung ke-13. Maka yang masuk ke sini adalah sel pasien. Sel pasiennya sendiri. 1 tetes saja. Kemudian putar dan baca hasil. Jadi ini semua nanti diputar selama 15 detik pada kecepatan 3000 rpm, kemudian baca hasil. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan serial ya. Jadi serial ini 13 tabung ini untuk yang medium salin. Kemudian serial 1 ini lagi 13 tabung lagi untuk yang medium 37 derajat Celcius. Cuman kita persingkat saja. Jadi setelah medium salin kemudian kita lanjut saja ke medium ya 37 derajat Celcius. Jadi lebih efisien untuk tabung. Apalagi kalau kita yang menggunakan tabung sekali pakai, tabung yang disposable. Nah, kalau terlalu banyak nanti juga akan wasting di tabungnya. Jadi kita lakukan lanjut aja. Setelah kita siapkan 13 tabung, kita cek di medium salin apakah ada reaksi atau tidak. Nah, kalau
ada reaksi silahkan ditulis hasilnya. Mohon maaf, ada tidaknya reaksi, silahkan tulis hasilnya di lembar hasil. Oke, tadi sudah baca hasil yang medium salin sudah selesai. Kemudian sesuaikan dengan ini sel panel ini ya. Sel panel besar. Belum saya edit sel panel besar. Oke. Ya. Sesuaikan dengan tabel sel panel besar atau tabel antigram. Kemudian ke sini. Kemudian tambahkan 2 tetes bovin albumin 22% pada masing-masing tabung. Nah, tadi setelah diputar, kemudian dibaca hasilnya, kemudian silahkan tambahkan BA. Di sini kita tambahkan BA 22%. Setelah ini tambahkan BA. Pen. Kita tambahkan 22% BA, bovin albumin. Setelah itu inkubasi suhu 37. Setelah tambah BA, kemudian diinkubasi 37. Inkubasi 37 derajat Celcius seperti biasa selama 15 menit. Nah, di sini. Ya, inkubasi sama 15 menit. Setelah itu kocok, putar, baca hasil. Kemudian cuci dengan salin sebanyak 3 kali. Setelah dicuci dengan salin sebanyak 3 kali, kemudian buang supernatan sampai bersih dan tambahkan 2 tetes AHG. Kemudian putar lagi, baca 15 detik. Hasil yang negatif, tambahkan CCC. Gitu. Jadi ini metodenya adalah indirect ya, indirect cum test ya. ICT. Karena dia menggunakan AHG. Oke, lanjut. Nah, ini kita catat hasilnya. Jangan lupa ketika kalian melakukan pemeriksaan selalu checklist. Checklist mana yang sudah kalian lakukan. Kemudian beri jam. Jamnya jam berapa. Ini, nah, untuk hasil yang ditambahkan CCC nanti silahkan diisi yang ditambahkan CCC saja. Yang tidak, nggak usah. Kemudian jangan lupa nama pemeriksa, siapa, tanggal, dan nomor lotnya. Kemudian ini untuk lembar hasilnya. Ini untuk lembar hasil yang screening. Sedangkan untuk yang ini untuk yang identifikasi. Nah, ini ada manual atau serum, ini ada yang eluid. Kita ambil yang serum dulu. Karena kita gunakan konvensional metode tabung, maka ada 3 fase yang kita lihat, yaitu di suhu dingin 20 derajat Celcius atau disalin sama ya. Kemudian bovin albumin ini sama dengan metode sama dengan di suhu 37 maksudnya, di fase 37 atau fase hangat. Kemudian ICT ini maksudnya AHG, medium AHG. AHG. Ya. Ini sama dengan salin kalau yang ini. Salin ya. Salin. Oke. Nah, kemudian nanti kalau hasilnya negatif, maka tambahkan CCC. Ingat,
Kalau misalnya tidak kelihatan secara makroskopis, maka lanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis. Lihat hasilnya dengan mikroskopis. Masukkan sedikit, ambil sedikit cairan di tabung, kemudian letakkan di glass slide. Kemudian baca di bawah mikroskop hasilnya apa. Oke, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian masukkan ke lembar hasil. Hasilnya apa? Negatifkah? Misalnya di sini negatif, tulis negatif. Di sini negatif, tulis negatif. Ternyata di sini positif, ya tulis positif berapa. Jangan hanya positif saja, tapi sertakan juga dengan derajatnya, misalnya 2 atau 1. Di sini juga. Oke, jangan lupa nama pemeriksa dan dicek oleh siapa. Itu untuk pencatatannya. Kemudian satu lagi yang kalian harus catat adalah di antigram. Jadi setiap paket cell screening ataupun paket identifikasi antibody itu akan mendapatkan yang namanya antigram. Jadi tabel seperti ini nanti itu akan ada di masing-masing kit dari cell screening. Dan bisa jadi cell screening yang satu, pabrik yang satu dengan yang lain berbeda, atau paket screening yang satu dengan yang lainnya juga berbeda walaupun sama mereknya. Pembuatan sekarang dan besok bisa berbeda. Seperti itu. Jadi selalu perhatikan ada tabel antigram di setiap sel panel. Nah, karena ini kita contohnya menggunakan 11 sel panel. Nah, kalian juga harus mengisi yang ada di sini juga, karena nanti akan kita gunakan untuk menyimpulkan antibodi apa yang ada di serum pasien. Seperti tadi, silakan diisi negatif, kemudian AHG-nya misalnya udah positif. Jadi sama ya. 37 tadi itu metode BA, AHG metode yang tadi ICT juga sama. Kemudian, oh ya jangan lupa namanya pasien siapa, dari rumah sakit mana, golongan darahnya apa, dan kapan contoh darah ini atau sampel darah ini diterima. Oke. Lanjut. Untuk pembacaan hasil, nah kita bahas sedikit mengenai heterozigot dan homozigot. Ini contoh dari heterozigot dan homozigot. Kalau homozigot, di sel darah merahnya ini hanya ada satu jenis antigen. Misalnya di antigen rhesus, dia hanya punya antigen C besar saja misalnya. Tapi yang heterozigot, dia punya alelnya. Selain antigen C besar, dia juga punya antigen C kecil. Nah, inilah yang menyebabkan reaksinya lemah atau kuat. Kalau homozigot, dia kuat. Kenapa? Karena dia hanya punya satu jenis antigen. Sehingga antibodinya itu bisa banyak mengikat antigen di sini. Atau antigen yang banyak ini bisa mengikat banyak antibodi yang ada di serum pasien. Sehingga karena banyak antibodi yang terikat pada sel darah merah, maka reaksinya akan sedangkan kalau heterozigot, di sel darah merahnya dia punya dua jenis antigen. Sehingga kalau yang ada hanyalah antibodi C, maka dia hanya bisa, sel darah merahnya ini hanya bisa mengikat sedikit antibodi. Akibatnya reaksinya sangat lemah atau bisa jadi tidak terlihat. Akhirnya ditulis sebagai hasil yang negatif.
Nah, ini contoh pasangan alel. Misalnya dalam sistem Rhesus ini C besar dan C kecil, E besar dan E kecil. Dalam sistem Davy ada FYA dan FYB. Dalam sistem KIT ada CKA dan CKB. Dalam sistem MNS ada M dan N, S besar dan S kecil. Nah, ini merupakan pasangan alel yang menentukan tadi homozigot dan heterozigot. Nah, ini contohnya. Kalau dalam antigram itu kita lihat di sini ini kan ada golongan darah Rhesus, Kell, Davy, KIT, P, MNS. Nah, ini merupakan golongan-golongan darah yang memiliki makna klinis. Kemudian yang disebut heterozigot itu seperti apa? Seperti ini yang saya lingkari ini. Misalnya pada panel pertama, sel panel pertama. Di sini dia punya antigen CKA dan CKB. Maka ini disebut heterozigot. Sama, dia juga punya yang di sini, dia punya E besar dan E kecil. Maka dia disebut heterozigot. Yang homozigot yang seperti apa? Yang seperti ini misalnya. Ini homozigot, dia cuma punya antigen C kecil saja. Atau yang K. Dia cuma punya antigen K kecil saja. Itu. Sama yang sel panel keempat, ini ada heterozigot juga, E besar, E kecil, CKA, CKB, ini juga heterozigot, sel panel 8 juga heterozigot. Nah, ini yang contoh-contoh yang heterozigot. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya ada hasil identifikasi. Di suhu 37 dia negatif semua. Di fase AHG dia ada yang positif, 2 positif. Ini contohnya. Ini udah mulai belum ya? Oke, ini contohnya. Ada hasil yang negatif. Cara kita membacanya adalah kita lihat hasil yang negatif dulu. Kita lihat hasil yang negatif. Ini ada 1, 2, 3, 4. Silahkan lihat ke samping kirinya, lurus ininya. Nah, nih. Kemudian kita cari hasil yang positif, kita coret. Tapi yang kita coret yang homozigot. Seperti ini misalnya. D. Dia kan homozigot sendiri. Maka kita coret. Kemudian yang C besar C kecil, ini negatif sama, ini positif. Kita coret juga. Kemudian ini kita coret juga. Kemudian, nah ini juga kita coret. Hasilnya positif. Ini juga. Yang hasil positif kita coret. Positif. Positif. Positif kita coret. Kemudian kita pindah ke yang kedua. Nah, kita pindah yang kedua. Yang positif kita coret. Ntar ini aja. Yang positif kita coret. Ini kan negatif. Yang positif kita coret. Kita coret. Kemudian, nah hati-hati. Yang di sini nih. Dia sifatnya heterozigot. Dia punya antigen E besar dan E kecil. Maka jangan kita coret dulu. Kenapa? Karena dia sifatnya heterozigot tadi, dia reaksinya lemah. Jangan-jangan yang di sini ini, karena antibodinya sedikit, maka tidak kelihatan. Harusnya dia positif, tapi ternyata di sini terdeteksi negatif. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, kita tidak perlu mencoret dulu. Jadi tetap kita biarkan. Beda dengan yang ini. Kalau ini, dia hanya punya satu antigen. Sehingga kalau di sini dia hasilnya positif, berarti memang dia di sini, kalau di sini hasilnya negatif, berarti dia memang di sini tidak ada antigen K kecil. Karena homozigot tadi sifatnya adalah dia bereaksi kuat.
Oke, selanjutnya hati-hati juga yang CKA dan CKB. Dia sifatnya heterozigot. Di sini, maka kita biarkan. Kemudian kita lanjut, ada lagi yang M sama N. Dia sifatnya homozigot. Karena dia cuma punya antigen M besar. Oleh sebab itu ini kita coret, bisa kita coret. Nah, ini juga. Ini dia sifatnya heterozigot juga. Maka tidak perlu kita coret dulu. Oke, selanjutnya yang ketiga, negatif yang ketiga, ini negatifnya. Kita lihat juga di sini. Oke, yang positif kita coret. Ini bisa kita coret karena homozigot sifatnya. Ini juga iya. Ini juga iya. Ini juga kita coret, ini kita coret. Kemudian yang terakhir yang ini kita cek lagi ke sana. Lihat yang positif, oke, kita coret. Ini juga bisa kita coret. Ini hati-hati, tidak usah dicoret dulu. Kemudian ini kita coret aja. Kemudian ada lagi yang ya, ini dicoret aja. Kemudian ini dicoret juga. Oke, jadinya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Yep. Nah, kemudian setelah itu kita lihat mana antibodi yang tidak di rule out. Mana antibodi yang tidak di rule out, yang tidak ada rule out-nya. Tadi di kita yang tidak ada rule out-nya yang ini. E besar. Ada, ini ada rule out-nya enggak ya? Oh, enggak. K, kemudian F, Y, A. Kemudian F, Y, B dicoret. Sudah, yang lain ada coretan. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, kita lihat mana yang lebih mendekati polanya. Caranya kita lihat hasil yang positif. Dari ketiga ini. Ini hasilnya positif. Berarti hasil negatif kita coret saja. Hasil yang positif. Oke. Ini negatif kita coret. Ini negatif kita coret. Dah. Berarti di sini adalah antibodinya antibodi E besar. Kalau misalnya ini belum menyelesaikan masalah, misalnya masih ada yang sama polanya, maka kita lihat yang hasil positif kedua. Nah, kemudian tadi kan kesimpulannya adalah ada antibodi E. Nah, kita lihat apakah yang kita simpulkan tadi benar atau tidak. Bisa kita konfirmasi. Caranya dengan kita melihat, kita mereaksikan serum pasien dengan sel panel yang berbeda. Sel panel yang berbeda dari yang tadi. Misalnya ini. Kita menggunakan sel panel yang berbeda. Kemudian hasilnya ternyata tadi kan negatif. Nah, ternyata di sel panel yang baru, yang berbeda ternyata positif. Nah, ini bisa kita simpulkan langsung bahwa dia antibodi E. Atau yang kedua dengan rule of 3. Rule of 3 adalah kriterianya ada 3 panel sel yang memiliki
ada 3 sel panel yang memiliki antigen E yang bereaksi positif dengan sampel pasien. Dan juga ada 3 sel panel yang tidak dimiliki oleh antigen E yang bereaksi dengan sampel pasien yang bereaksi negatif. Jadi singkatnya ada 3 hasil positif dan ada 3 hasil negatif. Seperti ini. Nah, ada 3 sel panel yang memiliki antigen E sama dengan hasil yang di sini. Maksudnya gini, kita lihat di sini hasilnya yang positif berapa saja? 1, 2, 3, 4. Kita lihat ke sana. Kita lihat ke sana. Ke antigen E ini. Nah, ini sel panel pertama, dia punya antigen E. Kemudian sel panel ketiga, dia punya antigen E. Sel panel ke-5, dia punya antigen E. Sel panel ke-8, dia punya antigen E. Oke, 3 positif tadi sudah terpenuhi. Kemudian kita beralih ke 3 negatif. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 hasil yang negatif. Kita cek ke sana. Sel panel kedua dia tidak punya antigen E. Ada 1. Kemudian sel panel ke berapa? 6. Dia tidak punya antigen E. Ada 2. Sel panel ke-7 dia tidak punya antigen E. Ada 3. Kalau ini kan tidak. Ini kalau sel panel 4 kan dia punya antigen E. Jadi ini tidak terpakai. Makanya hanya 1, 2, 3. Nah, ada 4 hasil yang positif, ada 3 hasil yang negatif. Maka sudah memenuhi rule of 3. Jadi ini bukan hasil yang kebetulan. Seperti itu intinya. Oke, jadi tadi kesimpulannya adalah dari hasil identifikasi antibodi maka ditemukan adanya antibodi E besar. Nah, silahkan tulis kesimpulannya. Kesimpulannya jelas ditemukan regular antibody ya, harusnya karena setelah hasil screening baru dilanjutkan identifikasi. Kemudian antibody apa yang ditemukan di situ? Jadi sudah spesifik. Kemudian bereaksi pada suhu keberapa? Termasuk tipe yang warm atau yang cold. Nah, di situ silahkan ditulis kesimpulannya. Nah, ada beberapa sampel pasien atau serum pasien ini yang memiliki antibodi yang sangat lemah. Dan dia hanya bisa terdeteksi dengan sel panel yang homozigot. Nah, misalnya tadi ada hasil yang negatif. Nah, belum tentu hasil yang negatif itu dia benar-benar negatif. Misalnya dia sebenarnya punya antibodinya tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Sehingga ketika direaksikan dengan sel panel yang ada antigen tetapi dia heterozigot, nah itu dia tidak terdeteksi. Maka gunakan sel panel yang homozigot. Contohnya tadi yang untuk yang screening tadi, untuk yang kita gunakan sel panel yang lain tadi. Tadi kan di sel panel yang sebelumnya dia sifatnya heterozigot. Tadi plus di sini. Nah, kita gunakan yang homozigot. Artinya dia cuma punya satu antigen, FYA maupun FYP. Itu. Kemudian identifikasi antibodi ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Apalagi yang metode tabung. Karena tadi ada berbagai proses ya. Nah, ini bisa sekarang menggunakan metode gel. Sel panelnya sudah ada di gelnya atau bisa paketannya itu sudah ada di situ. Jadi udah masuk ke dalam
gel, kemudian ada sel panelnya, atau bisa kita masukkan sendiri. Jadi ada 2 tipe juga. Tetapi kelemahannya adalah dia reagennya mahal. Biayanya mahal untuk metode gel. Tetapi memang lebih waktu yang kita butuhkan lebih pendek. Seperti itu. Oke, mungkin sekian pengantar untuk identifikasi antibodi, caranya, bagaimana prosedurnya dan bagaimana cara membacanya. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui grup WA atau melalui e-learning atau melalui YouTube. Baik, terima kasih. Silahkan cek di e-learning untuk tugas yang harus dilakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.